Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Miss DIY di episod memancing juga. Oke, kali ini saya bersama husband si Mahani dan Encik Wan. Kami 4 orang lah pergi mancing dan tikung si Encik Wan. Terima kasih buat Encik Wan. Harap-harap dia adalah nonton nih. Di awal perjalanan tuh kami pergi merambat udang. Dalam semasa proses merambat udang tuh sempat juga lah kisah-kisah ada yang kata ngeri tuh enggak juga, tapi lucu pun ada sebab kaki saya kena gigit ketam kecil. Nah, kali ini kami pergi masa air tuhur hentap, tuhur banar. Hari itu kami pergi sini basah kan. Itu nah tempat kami tuh hari itu. Sanalah tempat kami hari itu. Tempatku merambat hari itu. Ya tuh kan, Bang? Gimana nih? Emparan apa emparan kedung. Kedung damit. Ini tuh. Tuh tali. Ini tuh. Ini pintu. Pintu. Kipas kang bisa tangan. Payah. Sampai di spot pertama, oke, perjalanan tuh mulus. Cuma kami kurangkan bercakap lah sebab tempat tuh kami belum pernah pergi lagi. Dan nasihat orang tua-tua pun kalau mancing di sungai ini jaga mulut lah. Ada singgah di beberapa spot, tapi macam saya dengan husband tidak strike, hanya si Mahani yang strike. Dia strike mega 9 lah. Oke, sampai ke spot pertama. Ini di luar. Pijar juga lah merambat tuh benernya. Kakiku kena sapit katam tadi. Oke, Mani strike yang pertama. Jangan dulu digagaukan. Aku namanya Nina. Oke, Mani strike. Aduh. Melentur jalannya. Oke. Lawan. Lawan. Allahu Akbar 9. Nina. Sampai satu tempat tuh dekat ada pondok-pondok juga, pondok tempat kebiasaan tikung kami Encik Wan berehat selepas menahan bubu bintur yang untuk tangkap katam tuh. Di situ ya macam mana ya mau cakap nih, di situ hati saya mula rasa macam tidak senang lah. Kemungkinan melihat tempat tuh air dia seperti bertembung berpusar, jadi saya ini memang macam trauma lah kan nampak begitu tuh, macam saya rasa seramnya tempat nih tengok air Ini dah berlaku. Lalu pasang sekali. Spot atau baru luas itu di mana nih? Dah lubuk magang kanyat. Lubuk Meregang. Oh. Jangan tadi sini ya. Jamu baik. Gasak teh saya. Berapa dapat tali saum tu Pak? 15. Ada dalam 10 tak? 15. Hah? 15. 15. Hanya ke sana. Hah? Hanyut. Inilah dalam tiket.
Ya lubuk na ito. Yan, ikasok sini. Uyo. Wala sungai ini pun lubuk dia. Tuh sudah tempatnya. Coba dari sini. Di spot kami yang selepas itu, di sebelah, hanya bersebelahan, kata Siwan, di sinilah tempatnya Lubuk Meragang. Ah, ya Allah, tak sangka sampai di... Jadi kami pun stay yang di tepi-tepi saja, ikat husband, ikat perahu. Masa tu saya nampak kelibat. Kelibat tu dia macam manusia lah kan, macam orang. Saya nampak dia macam pakai baju merah. Tapi saya tidak nampak perahu. Tapi dalam pikiran saya mungkin orang orang memancing juga kah, tahan pukat kah kan. Tapi saya sedia maklum, mata saya kurang jelas kalau kena silau nih, dia rabun silau. Jadi saya abaikan. Tapi saya tidak nampak kaki, tangan saya tidak nampak. Saya cuma nampak objek yang berdiri seperti manusia dan berwarna merah, baju berwarna merah macam tu. Dan selepas stay di situ, kami teruskan lagi perjalanan itu ke depan. Kami cuma mengikut Encik Wan sebab dia saja yang tahu silok belok sungai di situ. Sebab dia memang pot dia memancing lah di situ. Pot dia bukan memancing, tahan bubu di situ. Tapi selalu kalau dia stay dekat rumah yang kecil tadi yang saya maksudkan, memang dia akan memancing lah di situ, tahan ambur. Katanya di situ ikan mantap. Mungkin dia mau kami ni buat tarikan ikan yang mantap lah kan. Jadi dia bawa lah ke situ. Wah, lawan-lawan. Husband Miss DIY. Baik, melantur. Wow. Melantur, geng. Mudah-mudahan Itu bermelantur. Pelan-pelan. Lawan. Trek. Lekong. Iya. Cepat. Terus baik. Melawan gini to. Aku jeng Pati pula. Kalau kuy. Dia na paya ko sento. Masuk kaya di bakaw. Macam kandung kail ko. Enggak pala. Iya. Nilo isi kuy. Ubunyi ril ko. Trek melawan. Hasilnya melawan. Trek melantur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gugukang kail ko. Coba ni tenina, ada pengalaman kan paribasa selalu paridamit ba? Kan naik ko. Inta juta. Kulit to kan naik. Baba. Igawan tumpah Bukari ipan di sini. pasir kan. Maka tuh itingin yang bisa kan? Atu Oh, buang sana lah jangan diaing. Atu ada lagi. berapa Ih banyak wah. Berapa? Oh, 2 iting ya. Bisa kita jajak. Sudah. Ih pancong tu ikungnya. Ito na to, wasilak pas to. Ito. Pakait ba na? Timberian mo ikungnya tu ba ya aku gali. Strek pare. Anda tahu pari apa nih? Bebintik pulang. Tuka-tuka. Uy, pae. Bilang uang takot kan parian eh. Ano tagaya? Belum ba tayo tuloy pae? Ni Luis ya, basta. Ay basa Tiga. Ini nasi baik. Bukan kami berdua antay yang bili-bili ni belu eh. Miss Dewa eh. Oh menangis. Kalau enggak, kiting-kiting itu insak di paho. Berapa kg tu? 2 kilo. Nah 2 kilo nya. 2 kilo. Atupun barat teh. Mene bila kita mene. Bah,
Oke, Tekong lagi naik. strike. Oh, dulu. Oke, kami sebenarnya tidak salahkan Encik Wan. Mungkin Cik Wan tu cuma dia ingin kami tu rasa puas lah kan dengan strike tu. Tapi alhamdulillah sampai ke spot yang Lubuk Meragang yang memang betul-betul tempat yang tempat kami sewa perahu hari tu. Di situ dia pernah kata orang otai-otai tapi dia sudah meninggal. Arwah tu Al-Fatihah dibacakan. Pernah melihat sesuatu lah di situ kan, sampai tidak sempat membuka ikatan tali perahu dan hanya sempat menetak tali perahu dan jalan. Oke, di situ ada juga beberapa orang yang masih ada sampai sekarang yang pernah kejadian dia pernah terlihat sesuatu di situ, balik terus demam. Jadi sebab itulah yang kalau saya dengan husband yang baru-baru turun ke sungai ini memang tidak mau pergi situ lah, tapi tidak sangka juga sampai di situ. Jadi masa kami stay di situ, husband dia strike pari. Tapi selepas strike, sebelum ke selepas tu yang saya ingat saya di situ, saya punya pancing. Oke, saya tunjuk saya punya pancingnya, ikatan mata kail. Saya mau ceritakan sedikit pengalaman saya yang sedikit menyeramkan. Saya tidak tahulah, tapi saya memang rasa seram dan sampai ke rumah pun saya tidak habis berpikir. Macam ni. Ini adalah perambut yang saya buat. Perambut yang sama masa mata kail saya hilang. Ini selepas kejadian mata kail hilang tu, langsung tiada putus dekat sini. Di sini. Kebiasaannya kalau seperti ikan buntal, dia akan gigit kan, pasti akan putus. Tapi ini tidak. Begini. Ini perambut yang mata kail dia hilang yang saya gunakan di situ juga. Tapi mata kail barulah. Mata pancing yang baru. Saya buat ikatan begini. Ini yang baru. Saya pusing. Dia begini. Memang agak susah lah untuk dibuka. Sedangkan yang ikatan saya pertama, saya buat begini. Malah saya ikat di bagian atas sini. Tapi bila saya angkat pancing tu, saya angkat nih pancing. Alamak, mata pancing dia hilang, mata kail dia hilang, mungkin putus. Jadi saya pun tengoklah, kata paksa buat baru lagi lah. Buat baru lagi. Jadi saya pun tengok, macam mana boleh hilang sedangkan ni tidak putus. Langsung tiada putus. Kesan gigitan pun tiada. Jadi di situ rasa macam ni dah macam lain dah ni, macam kata nak mencuba yang macam tu kan. Memang dugaan kami lah. So, pemancing ni memang sentiasa diuji. Jadi saya terkena di situ dan saya ingat juga cerita-cerita dengan otai-otai kita di kampung. Jadi ada hati tu untuk bergerak. Dan si Mahani juga sudah pulang dari mancing tu, kita sudah di rumah. Baru saya cerita benda tu. Dia kata, dia langsung tiada rasa takut di situ, tapi malah dia rasa tenang dan dia rasa macam tempat tu bagi dia familiar. Sedangkan dia tidak pernah pergi situ. Dia rasa tenang dan dia tidak mau beranjak pun dari situ katanya. Jadi apa-apapun kita punya pikiran kan di situ, harap-harap kalau ada sesiapa yang pergi memancing dekat situ, berhati-hatilah. So, kawasan tu memang dia keras. Bukan kita percaya dengan tahyul ke apakah, tapi benda-benda halus ni kita tidak nampak dan yang kita takut ada benda buruk yang terjadi lah. Jadi sebaiknya kita mengelak. Kalau memancing ni, jaga mulut macam tu. Ada contoh macam kita masuk kampung orang,
bagi salam gitu. Jangan masuk kosong saja. Tiga si Mani. Layar ada aromon. Nah, si Mani kalau yang udah berbunyi kandong utik. Syukur alhamdulillah. Utik. Ya, kalau kandong ditanya dia berbunyi, memangnya kandong tuh. Oke, disitulah pengalaman kita yang seram-seram nih. Sesudah balik tuh, kita sempat juga pergi ke satu pot. Saya dapat GT. Di situ husband dia strike beberapa kali, tapi dia sangkut. Kawasan itu memang banyak kayu dan ikannya tak dapat dan pancing pun putus. Jadi hanya saya di situ yang dapat strike GT. Lepas itu kami Itu mungkin menangis nih. Atuh, ani mana melawat mana nih? Jaga batang, jaga batang. Jaga. Miss Deway. Apa tuh? Gawang Allah. merah. Oh. Mantul. Cepat. Allah. Alhamdulillah Miss Deway. Akhirnya. Live. Akhirnya alhamdulillah. Gimana dia? Oke, alhamdulillah. Dari tadi aku dapat ikan kecil, sekarang nih ya ampun. Terima kasih rezeki ya ampun. Semasa balik tuh keadaan dia mau hujan, jadi kita pun kelang kabut mau balik. Kita kemas-kemas barang sampai ada sesuatu yang kita lupa. Rupanya kita diuji lagi. Kita lupa ikat perahu saya lah, tapi yang kami bawa jalan tuh perahu si Encik Wan. Jadi perahu kami nih dia pakai sao tuh kami ambil, kami pakai bawa di perahu Encik Wan. Jadi perahu kami ini rupanya lupa nak ikat, sao pun lupa nak turun. Jadi sudah keesokan paginya, si Migo, siapa yang tidak kenal si Migo yang selalu hadir tampil dengan hasil-hasil pancingannya, dia kata, Assalamualaikum, dia WhatsApp lah kan, Assalamualaikum bu, babu punya perahu mana, babu pergi merambat kah? Iya tidaklah, babu masih di rumah nih, belum ada gerak di mana-mana, lagipun babu baru bangun, alah penat kan, seharian duduk dengan ujian tuh lagi rasa macam terngiang-ngiang di terbayang-bayang di mata. Ya Allah, bolehnya aku sampai ke situ. Rupanya perahu ni lupa ikat, dan malam tu pasang besar dan subuhnya surut besar. Sekali saya pun risaulah, alamat sayangnya, walaupun perahu tu tidak dapat tidak boleh menggunakan injin, cuma pakai berkayu-kayu, tapi itulah yang saya bawa bersama si Mahani pergi merambat. Kalau untuk di kayu-kayu memang bolehlah sebab dia perahu tua sudah. Cuma kita cat menjadi cantik dan baru, nampak sejak baru, tapi sebenarnya dia perahu yang tua. Tapi saya sangat sayanglah dengan perahu tu. Jadi harap berdoa jugalah, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya masih rezeki kami, jumpalah balik perahu tu. Tapi kalau tak jumpa pun, mudah-mudahan orang lain yang jumpa dan dia pakai. Kita ikhlas saja sebab memang dari kecuaian kami lah perahu tu hanyut. Tapi sudah malam maghrib tu, dalam hati tidak berhenti berdoa. Maghrib tu ada kawan beritahu, Assalamualaikum kak, sudah jumpa ke perahu? Belum lagi, kata ada di Sekalong, di kampung di sebelah Menumbuk kan, dia kat Sekalong ni, dia dekat laut dah. Okay. Ada orang jumpa di dekat Pulau Punggul kah? Jadi ada pesanan kena ikat di dekat rumah orang kampung di Sekalong. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada seorang hamba Allah ni yang berjumpa dengan perahu tu. Lepas tu dia ikat dekat rumah orang, dia amanahkan orang tu supaya mana tahu ada orang cari perahu, bagi tahu sejak perahu hilang. Okay, terima kasih kepada hamba Allah yang berhati mulia, jujur. Semoga Allah memurahkan rezeki, yang permudahkan segala perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Okay, disitulah dia punya kisah. Memang penuh dugaan lah kan.
Ini nasihat saya kepada pemancing-pemancing tuh, kalau macam saya nih yang baru, minta berhati-hatilah, jaga keselamatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur dengan kisah saya. Mana yang buruk datang dari saya, mana yang baik semuanya datang dari Allah. Semboy, tikung kami, kemanapun kami mau pergi dibawanya juga. Oke, sampai sudah kami di Lagon, sana husband dan Cikwan balik sudah. Ini hasil semahani dengan udang harimaunya, ada juga GT-nya. Kecil, balik-balik lapas saja. Ya, lapas 4-5 saja. kali strike lapas. Ini Miss DIY hantap iskinya tadi melihat ya gulik-gulik sana tempat kami merambat, apalagi diputik lah. Semua pun berguna. Ini pari ini husband strike dan GT ini saya lah macam cakap tadi. Ini yang tekuyung besar nih. Berungon. Beliong. Beliong. Sebenarnya kalau Miss DIY benda nih dia memang asing sebab susah betul mau jumpa. Tadi di tempat merambat ada kelihatan, jadi menyimbat tah jua mengambil. Oke, kami pun mau balik, cuaca kurang baik, mau hujan, jadi kami pun mancing tadi. Cuaca tuh gerimis, jadi syukurlah setakat nih sampai ke Lagon dah hujan lebat, cuma renyai-renyai saja. Dan kami pun sudah sampai di sini dengan selamatnya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dengan rezeki yang ada hari ini. Oke, mungkin kemarin kita tidak dapat ikan yang besar, cuma ikan-ikan kecil, tapi hari ini syukur alhamdulillah diberikan dengan rezeki yang besar. Itulah, kalau kita mencari ini tidak dapat juga kita harapkan sentiasa ada, tapi yang penting kita berusaha. Yakin rezeki itu sentiasa ada untuk kita. Alhamdulillah. Oke, jumpa lagi next episode.